Hari ini saya mau bahas tentang bab 2 ya, khususnya tentang teori. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana skripsinya? Sudah sampai mana, teman-teman? Hari ini saya mau bahas tentang bab 2 ya, khususnya tentang teori. Oke, sebelum ke inti ya, kamu harus tahu dulu nih, ada dua istilah atau ada beberapa istilah, tapi dua istilah yang saya kasih tahu ya. Ada dua istilah yang harus kamu tahu tentang teori. Ada yang namanya, ini tentang judulnya ya, subjudulnya. Ada yang namanya landasan teori, ada yang namanya kajian teori. Landasan teori itu isinya berarti namanya landasan yang berlandaskan. Nah, landasan teori itu berarti kamu mayoritas hanya memaparkan teori-teori aja. Ya, teori apa, ini konsepnya ini bagaimana gitu ya. Itu landasan teori. Tapi kalau kamu pakai bahasa atau subjudul kajian teori, berarti namanya kajian teori itu kan mengkaji. Setelah kamu paparkan teori itu, berarti di bawahnya teori itu atau di bawahnya konsep-konsep itu kamu kaji dia dengan bahasamu sendiri. Jadi misalnya nih, manajemen adalah kegiatan mengelola, mengatur untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan misalnya. Tujuan manajemen adalah, fungsi manajemen adalah, kamu paparkan di situ. Nah, setelah itu kamu kaji dia dengan bahasamu sendiri. Peneliti memahami manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi melalui staf-staf seperti manajer atau macam-macam gitu ya, dengan bahasamu sendiri. Itu namanya kajian teori. Artinya setelah kamu paparkan teori itu, kamu kaji dengan bahasamu sendiri. Ya, itu kajian teori. Kalau landasan teori tadi, kamu hanya memaparkan teori-teori dan konsep-konsep. Oke, apa yang saya isi di landasan teori atau kajian teori? Apa yang kamu isi di sana? Nah, sebenarnya secara prinsip sih ya, secara gampang aja ya, secara gampang sebenarnya sama aja, tidak ada beda isi landasan teori dan kajian teori. Cuman bedanya prosesnya aja yang beda ya. Teori apa yang akan kamu isi? Tentu saja teori yang berhubungan dengan judulmu atau permasalahanmu gitu. Misalnya judulmu adalah inovasi pelayanan pada bank A misalnya. Jadi teori yang kamu isi itu adalah tentang inovasi, tentang perbankan ya, bagaimana perbankan itu, bagaimana inovasi itu, bagaimana pelayanan itu, dan bagaimana inovasi pelayanan itu gitu ya. Karena inovasi dan inovasi pelayanan itu agak berbeda sedikit, agak berbeda, esensinya itu agak berbeda sedikit, tapi intinya sama gitu ya. Nah, setelah kamu pahamin itu, apa teori apa yang bakal saya isi, berarti kalau judulmu inovasi pelayanan pada bank A, berarti kan inti dari tujuanmu nih, inti permasalahanmu gitu ya, yang bakal kamu cari ini, yang bakal kamu ukur ini, berarti kan inovasi pelayanan. Jadi teori besar yang bakal kamu pakai kan teori tentang inovasi pelayanan gitu kan. Nah, lalu bagaimana setelah tentang teori inovasi pelayanan, lalu yang kamu isi adalah teori tentang perbankan. Bagaimana sih konsep perbankan gitu ya. Lalu kamu kaitkan pelayanan di perbankan itu bagaimana, teori di perbankan itu bagaimana, teori inovasi pelayanan di perbankan itu bagaimana gitu ya. Oke, itu sepertinya kalian sudah paham semua dah kayaknya. Oke, kita mulai dari awal. Kamu sudah tahu nih teori tentang apa yang bakal kamu isi. Kamu cari-cari bahan gitu ya di internet maupun di buku. Kamu udah cari-cari bahan. Nah, sekarang mulai mengisi landasan teori atau kajian teori. Jadi di dalam teori itu, di dalam landasan teori atau di dalam skripsimu itu, kamu harus punya yang namanya grand teori ya, teori utama. Jadi teori utama yang bakal kamu pakai, yang bakal jadi acuan kamu,
yang bakal jadi landasan kamu untuk memecahkan masalah di skripsimu, ya. Ada namanya grand teori. Oke, kita pisahkan PET itu. Lalu sekarang bagaimana kita mulai menulis teori, landasan teori atau kajian teori. Kita mulai. Langkah awal di halaman kosong di Word itu kamu harus buat dulu namanya terminologi teori, ya. Nah, terminologi teori ini adalah kumpulan-kumpulan teori menurut para ahli. Tentu saja diambil dari buku, ya. Kamu harus buat dulu terminologi teori. Lebih indah gitu ya, kamu menjelaskan dulu di atasnya itu, di paragraf pertama itu, bahwa kamu akan memaparkan teori tentang inovasi pelayanan apa gitu ya. Kamu jelaskan dulu dari para ahli, terus berikut teori-teorinya misalnya gitu ya. Kamu paparkan misalnya inovasi pelayanan menurut A adalah bla 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 bla, macam-macam, satu paragraf. Lalu lanjut lagi paragraf kedua, inovasi pelayanan menurut B adalah bla 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 gitu ya. Di paragraf selanjutnya, inovasi pelayanan menurut C adalah bla 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 bla. Bisa sampai 3, bisa sampai 5 teori yang kamu paparkan, terserah kamu ya. Bisa 4, 3, 4, 5, terserah lah. Nah, dari kumpulan-kumpulan teori itu, kamu lebih condong pakai teori yang mana? Logikanya itu misalnya begini, di dalam satu terminal gitu ya, kamu mau pergi ke suatu daerah, kamu mau pergi keluar daerah, kamu datang ke terminal. Misalnya kamu mau pergi ke Bali, nah kamu ke terminal, kan di terminal itu kan banyak bis, ada bis yang ke Jawa, ada bis yang ke Bali, ada bis yang ke Sumbawa gitu ya. Bisa jadi juga, misalnya kalau kamu mau ke Bali, bisa jadi juga ada beberapa bis yang mau ke Bali gitu, yang tujuannya sama. Bis A ke Bali, bis B ke Bali, bis C ke Bali. Nah, sama seperti terminologi teori itu, kamu mau pilih bis yang mana ini? Kamu mau pilih teori yang mana yang paling nyaman untuk kamu, yang pelayanannya bagus untuk kamu, yang paling mudah untuk kamu, yang paling enak untuk kamu, yang paling mudah gitu ya untuk kamu. Nah, kamu mau pilih bis yang mana? Sama seperti itu. Kamu mau pilih teori yang mana dari kumpulan teori tadi, dari terminologi teori tadi. Itu logikanya. Mana teori yang paling mudah untuk kamu gitu ya. Setelah kamu tentukan teori yang mana akan kamu pakai, kamu jelaskan dari kumpulan-kumpulan teori tadi, kamu jelaskan dari beberapa teori dari para ahli ya, berdasarkan beberapa teori dari para ahli di atas gitu ya. Kamu jelaskan peneliti lebih condong atau peneliti menggunakan teori dari si B misalnya, tahun berapalah terserah. Tahun berapa, peneliti lebih memilih teori dari B tahun segini yang menyatakan bahwa inovasi pelayanan itu adalah ini. Itu terminologi teori. Jadi kamu sudah ketemu nih grand teori yang bakal kamu pakai gitu ya. Grand teori yang bakal kamu pakai itu dari si B. Tadi kan misalnya contohnya ada 5 teori yang kamu paparkan dari para ahli. Karena teori si B ini yang menurut kamu paling mudah kamu pahami, paling mudah kamu dapatkan datanya, atau paling mudah kamu dapatkan bukunya, akhirnya kamu menentukan grand teorimu atau teori utamamu, kamu pakai teori si B. Kamu jelaskan di situ. Sama seperti bis tadi, ada beberapa bis yang tujuannya sama ke Bali gitu ya, tapi bis B yang lebih murah bayarnya, yang lebih nyaman, yang lebih enak buat kamu akhirnya pilih mobil B, bis B gitu ya. Sama kayak teori, akhirnya kamu pilih grand teori utama, grand teori atau teori utamamu, kamu pilih teori si B itu ya. Terminologi teori, kamu tentukan grand teorimu. Oke, lalu kamu sudah menentukan teori B bakal menjadi teori utama atau grand teorimu. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah yang kamu isi di landasan atau di kajian teori itu mayoritas berarti teori si B. Semua mayoritas, semua konsep inovasi pelayanan itu harus mayoritas itu menurut si B, karena itu grand teorimu, karena itu teori utamamu, teori yang menjadi dasarmu, teori yang menjadi acuanmu, teori yang menjadi
landasanmu untuk menyelesaikan permasalahan judulmu, permasalahan skripsimu, ya. Nah, mayoritas harus berdasarkan si B, teori si B tadi yang kamu udah tentukan, ya. Misalnya kamu lanjutkan setelah kamu tentukan si B tadi, peneliti lebih memilih teori si B karena yang menyatakan bahwa inovasi pelayanan adalah ini. Nah, kamu lanjutkan di paragraf bawahnya. Menurut si B itu apa aja sih tentang inovasi pelayanan itu, apa aja sih katanya tentang inovasi pelayanan itu, gitu ya. Konsep-konsep apa yang dia paparkan. Misalnya contoh, setelah definisi utama dari inovasi pelayanan, misalnya tujuan inovasi pelayanan, misalnya subjudul barunya, subjudulnya tujuan inovasi pelayanan. Berarti di awal mayoritas yang kamu pakai itu teorinya si B tentang tujuan inovasi pelayanan. Apa katanya si B tentang tujuan inovasi pelayanan? Mayoritas harus punyanya si B, ya. Menurut si B, tahun segini tujuan inovasi pelayanan adalah bla 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 A B C D E F G, misalnya apa semuanya kamu cantumkan di situ konsep tentang tujuan inovasi pelayanan. Nah, bagaimana dengan teori yang lain atau dari jurnal atau dari buku yang lain? Bisa kamu tambahkan di bawahnya, ya. Bisa kamu tambahkan di bawahnya. Misalnya gini, pendapat lain dikemukakan oleh D, misalnya D. Dia mengungkapkan bahwa tujuan inovasi pelayanan itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, misalnya gitu. Bisa kamu tambahkan teori yang lain. Nah, teori pendukung itu bisa sampai, terserah kamu, 3, 4, sampai 10, sampai 100 pun kalau kamu mau, asal kamu bisa paham, bisa kamu pertanggungjawabkan, bisa kamu pakai, gitu ya. Sampai 100 pun terserah, gitu ya. Yang jelas intinya, teori si B yang sudah kamu tentukan sebagai teori utama atau grand teori itu teori mayoritas yang akan kamu pakai, gitu ya. Selanjutnya, setelah tujuan inovasi pelayanan, misalnya manfaat inovasi pelayanan ini, tentu saja yang mayoritas kamu pakai, yang utama kamu pakai adalah si B lagi, karena dia grand teorimu, teori utamamu, gitu ya. Apa katanya si B ini tentang manfaat inovasi pelayanan, apa aja, bla bla bla, macam lah, kamu catat semuanya, terserah, gitu ya. Nah, setelah itu harus ada teori pendukung juga, gitu ya. Teori pendukung ini boleh kamu cantumkan siapa saja, gitu. Oke, itu dia bagaimana menulis landasan atau kajian teori. Intinya kamu harus tahu dulu teori apa saja yang bakal kamu cantumkan di situ, ya, dari judulmu, ya. Setelah itu baru kamu buat terminologi teori. Kamu buat terminologi teori, disitulah bisa kamu tentukan grand teorimu. Tuh, dari teori-teori yang kamu buat, kumpulan-kumpulan teori itu kamu tentukan teori mana yang paling mudah, yang paling gampang untuk kamu menyelesaikan permasalahan di dalam skripsi itu. Oke, di video selanjutnya akan saya contohkan bagaimana landasan atau kajian teori di dalam skripsi, ya. Jadi pantau terus channel kami, jangan lupa subscribe, komen kalau ada yang mau bertanya, insya Allah kami bantu menjawab, ya. Share juga ke teman-temanmu, mungkin bisa bermanfaat untuk mereka atau untuk kamu yang sedang menyusun skripsi atau yang sedang bingung sekarang. Oke, assalamualaikum.